Selamat datang di launching artbook Bunga Besi. Boleh tepuk tangan. Perkenalkan, saya Aldiansyah Azura, tapi boleh dipanggil Lele. Saya yang akan menjahit performance drum lecture yang akan teman-teman saksikan. Performance drum lecture ini berbasis esai dari teman-teman yang akan tampil nanti. Akan ada Felix Das, akan ada Intan Anggita, akan ada Rae Fadila, dan akan ada Bunga Siagian. Masing-masing dari mereka esainya merespons bunga besi dari sudut pandang mereka masing-masing dan juga dari disiplin mereka masing-masing. Performance nanti kami berusaha untuk membentangkan hal-hal yang selama ini kita anggap biner, hal-hal yang selama ini kita anggap saling bertentangan, maskulinitas, feminitas, hal-hal sehari-hari, hal-hal yang asing, menjadi satu bentangan spektrum yang bisa kita tarik kemanapun. Sehingga satu sama lain tidak lagi bertentangan, tapi bisa saling beriringan menjadi satu harmoni yang bisa kita nikmati bersama. Mudah-mudahan begitu. Oke, teman-teman, saya tidak akan berlama-lama. Kalau begitu, mari kita saksikan. Ini dia, performance drum lecture. Bunga Besi disusun oleh Aldiansyah Azura berbasis esai. Intan Anggita, Felix Das, Rae Fadila, dan Bunga Siagian. Selamat menyaksikan. Puisi kontemporer Indonesia ditandai dengan eksperimentasi bahasa. Dari Danarto hingga ikon untuk hari ini sebut saja Afrizal Malna. Beberapa penulis muda lain, Mikhail Johani, Martin Suryajaya, dan lain-lain. Pernyataan yang saya buat tersebut dapat menjadi awal masuk untuk mempertimbangkan bunga besi
dan melihat relasinya dengan bidang yang saya menaruh perhatian kepadanya, sinema. Perbincangan mengenai klasik, modern, kontemporer sesungguhnya adalah usaha untuk tidak hanya mengidentifikasi narasi sosial politik apa yang melingkupi kemunculan sebuah karya, tetapi utamanya adalah melihat kebaruan bentuk bahasa. Mengapa bentuk bahasa? Sebab sejarah atau narasi nyaris berulang-ulang, yang seringnya adalah hasil dari pelupaan atau penghapusan atas sejarah itu sendiri. Dari peristiwa perampasan lahan warga, kekerasan oleh tentara, bahkan bentuk penjajahan yang paling vulgar saat ini di Palestina. Atau yang sifatnya personal, keterasingan, trauma, depresi, hingga soal patah hati. Maka, perihal periodisasi di dalam puisi, sinema, atau di dalam lingkup seni yang secara luas, pada dasarnya adalah usaha pembacaan atas perkembangan bahasa yang sedang berlangsung. Perkembangan bahasa ini tentu saja bukan upaya asik-asikan, atau beberapa orang menyebutnya sok eksperimental. Ia adalah sebuah upaya artikulasi isu-isu sosial dan politik di dalam usaha pembentukan sumber-sumber ragam bahasa yang memang harus terus-menerus diperbaharui. Mengapa perlu diperbaharui? Sebab cara berbahasa ini yang pada akhirnya menyediakan pilihan bentuk naratif sebanyak-banyaknya terhadap cara pandang kita, individu kontemporer, terhadap berbagai hal yang membuka jalan bagi ragam interpretasi yang dengan demikian membuka proses pemahaman atas keberadaan diri di dunia ini menjadi lebih baik. Demikianlah konteks atau asal muasal dari apa yang disebut sebagai film eksperimental. Film eksperimental atau yang eksperimental, aplikasinya bisa pada berbagai bidang ya, termasuk puisi. Di belahan dunia ketiga bukan berasal dari hasrat sains positivistik seperti di belahan dunia barat, di mana eksperimentasi dilakukan di dalam hasrat penaklukan, mengutak-atik yang dianggap tidak sesuai dengan kehendak peradaban. Di laboratorium-laboratorium canggih, sel dikawin-mawin hingga membentuk satu capaian bentuk ideal yang dapat mengakselerasi proyek modernisasi. Di dalam kultur utak-atik tersebut, film eksperimental di Amerika misalnya, begitu menekankan efek visual, seperti efek cahaya, flares, penyuntingan cepat, yang semuanya berhubungan dengan bentuk. Di belahan sini tidak sempat ada laboratorium serupa. Maka, upaya eksperimentasi, baik bentuk ataupun naratifnya, adalah upaya kritik terhadap kekuatan ekonomi atau budaya yang hegemonik, seperti industri misalnya. Industri yang memproduksi banyak karya yang mengafirmasi atau berkompromi dengan identitas kekuasaan politik rezim penguasa. Atau sebagai siasat untuk menghindari sensor rezim otoriter, yang seringkali hanya memiliki satu referensi tata bahasa visual. Misalnya, pembuat film independen di Filipina pada rezim Marcos, mereka membuat film pendek, dokumenter eksperimental, lalu mengedarkannya secara bawah tanah. Karena cara berbahasa konvensional mudah dikenal dan dikontrol oleh negara. Dari manakah angin itu bertiup hingga terdampar ke wajah yang hanya kenal karat korosif, tak bermadah.
Saya membaca coret-coret di pintu kamar mandi dan merasakan ada yang mengalir keluar. Semeliwir, dingin, dan purba. Sejarah, biografi yang memperbarui dirinya tiap kali mengonsumsi asam lambung, kelaparan. Tapi selalu ada mencret tak tertahan. Dalam kamar mandi itu Bu, tempat saya buang air, sedang ada yang mengurai sebuah cerita tentang seorang penyair yang membuat puisi-puisi hidup dalam usia tua. Karat, persis seperti besi dalam kamar mandi yang terus mengerus keriput sejak awal. Tapi masih saja menyangga saya agar tak terkena badai. Penyair itu membuat puisi-puisi yang tumbuh dari bawah tanah, meninggi jadi jeruji. Dirinya terkurung tanda-tanda yang ia ciptakan sendiri. Dirinya merasa sedang membangun rumah dari tanda-tanda yang tidak ia kenali fungsinya. Sebuah gambar juga berbicara tentang sponsor iklan kertas yang juga bisa menyeka sejarah dari bokongnya. Skip these ads tertanda kertas Fedrigoni. Barangkali Jan Janet juga akan membicarakan bagaimana masa terlalu sibuk menggandungi dekorasi, desain interior, atau bahkan bahan material yang membangun kakus tempatnya buang air besar. Sedangkan di satu sisi sebuah tipografi kehancuran sedang membangun peradaban. Intelektual dari kantong dompet yang tak pernah mengerti bagaimana cara menggunakan tisu untuk menyeka air mata. Karena toh angin akan menyapu jarak dari sama ketika badai dan besi tua tumbuh di dalam rumah yang tak mengerti bahasa seorang intelektual yang ingin sekali dimengerti. Penyair semi-intelektual itu bernama Tida Wilson. Dalam buku puisi tersebut, ia berupaya untuk membangun sebuah keterhubungan antar bidang kesenian yang saling sangga menyangga, sastra, seni rupa, film, dan musik saling bekerja membangun sebuah rumah dengan kakus di luar pagar. Teman-teman, kitalah kakus itu. Kitalah kakus di luar pagar. Sebuah kakus yang sedang menunggu waktu kerja ketika si penyair sedang mengolah semua yang ia konsumsi. Kitalah kakus di luar pagar yang tak pernah mengenal bulan sehingga tak mampu menerjemahkan dirinya sendiri. Kita perlu pertanda, teman-teman. Kita perlu angin yang menyapu rambut-rambut dan bahasa-bahasa semi-intelek ini. Intelek setidaknya memberikan intelektualitasnya, tidak? Berarti sampai pada kita, pembaca. Sedangkan dalam buku Bunga Besi ini tidak memutuskan dirinya menjadi semi-intelek. Dan saya memiliki kecurigaan terhadap korpus-korpus diksi yang ia gunakan dengan sengaja agar pemahamannya tak sepenuhnya sampai, tertunda. Seperti BAB, seperti tai yang digagalkan ketukan-ketukan keras dan tajam. Lebih keras dari tai itu sendiri. Kumpulan puisi Bunga Besi oleh Tida Wilson adalah medan perang semiotik di mana tubuh, sejarah, dan bahasa berdesakan dalam ruang yang tidak stabil. Ia menolak peta, menabrak tata bahasa dan merayakan kehancuran struktur sebagai strategi melawan hegemoni naratif. Pendekatan cultural studies memungkinkan pembacaan interdisipliner atas karya ini. Khususnya melalui perspektif feminisme, pasca kolonialisme yang menyoroti pertautan tubuh, trauma sejarah, dan representasi kekuasaan dalam konteks global ataupun lokal. Dalam puisi-puisi seperti Stiletto, Gastroteks, Puitika Hasrat, tubuh perempuan digambarkan bukan sebagai objek estetika. Wow. Melainkan medan penuh luka, hasrat, dan perlawanan. Dalam logika feminis,
tubuh menjadi situs epistemologis yang menantang domestikasi patriarki. Sebagai contoh, frase cermin raksasa dan belati berwarna perak merujuk pada bentuk perlawanan atas bahasa visual maskulin yang selama ini memonopoli citraan tubuh perempuan dalam seni dan sastra. Namun, referensi tempat seperti Dili, Jakarta, serta fragmen sejarah seperti perbudakan Mediterania dan Konstantinopel Roma kedua menunjukkan kompleksitas kolonial dan imperial yang menghantui tubuh dan ruang dalam puisi. Karya Tidak menolak linearitas waktu kolonial, menyusun ulang puing-puing sejarah dalam bentuk potongan teks, musik, latar, dan artefak. Selamat malam, kayaknya kita belum memulai dengan selamat malam. Terima kasih sudah datang. Jadi, biasanya saya harus memulai proses menulis dengan membuka Google Docs. Komputer saya dilengkapi dengan beberapa program text editor, tapi yang paling familiar dan bikin nyaman adalah Google Docs, yang basisnya mirip seperti Microsoft Word. Kita sama-sama tahu bahwa menulis dengan Microsoft Word adalah titik kontak pertama untuk banyak orang di Indonesia. Seringkali nyaris semuanya menggunakan versi bajakan yang sifatnya taken for granted. Karena mahal, nggak mampu beli, ya cari aja versi gorong-gorong ya untuk bisa mendukung pergerakan. Sekarang karena teknologi yang terus berkembang, Microsoft Word tidak lagi jadi pilihan. Karena ya mahal. Nggak masuk di budget dan merekanya juga jadi sulit diakses karena security-nya makin canggih. Mungkin juga bosen dicolong terus-menerus. Google memberikan alternatif bernama Google Docs. Hampir semua fungsinya mirip dengan Microsoft Word. Sekilas ia nampak egaliter dan bisa diakses oleh semua orang tanpa biaya tambahan. Tapi masa sih segitu perlunya kita percaya sama korporasi multinasional yang baik banget? Mungkin ada kondisi udang di balik batu. Karena buku yang ditulis oleh orang Sunda, mungkin frasenya jadi kayak ada udang di balik bala-bala hanet. Saya lahir tahun 83. Saya mulai menggunakan komputer secara aktif rasanya sekitar tahun 1994 ketika bersekolah di Santa Teresa di dekat Sarina Tamrin, dekat stasiun MRT terakhir Bundaran HI yang pintunya ada banyak. Di umur 11 tahun waktu itu komputer masih terasa sebagai sesuatu yang antik. Orang yang sosioekonomik statusnya atau biasa orang agensi nyebutnya SES masih masuk kategori kelas menengah. Pasti tidak banyak yang punya fasilitas yang sifatnya pribadi dan ya karena mahal itu tadi. Tapi lagi-lagi teknologi berhasil beradaptasi. Ia menciptakan alternatif yang lebih menjangkau untuk orang yang lebih banyak. Makin lama makin murah, makin lama makin banyak lapisan yang tercipta. Sesuai budget, sesuai kebutuhan, dan sesuai medan laganya. Ketika ia makin banyak diproduksi dan bisa dinikmati oleh orang banyak, maka sifatnya jadi bisa diakses dan dimiliki. Juga kemudian memberi lapangan untuk reaksi-reaksi yang lebih kompleks variabel. Kata sang penyair, sebab keindahan bukan milik kita lagi. Proses menulis tulisan ini bisa saja panjang, bisa jadi lalai dari segi tengah. Tapi ia perlu untuk dinikmati sepuas-puasnya, termasuk menunggu hilal yang jadi bagian paling penting untuk dinikmati. Termasuk juga lampunya jadi gelap, jadi bacanya susah. Oke, sini mendingan. Padahal sih sebenarnya penulis itu sedang berlari. Penulis kan nggak pernah berlari. Salah. Penulis itu kan nggak pernah nggak berhenti berlari. Fisiknya diam tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Tapi imajinasinya sudah membangun beberapa skenario di depan mata yang bisa
jadi kenyataan, bisa juga enggak. Tapi ada upaya untuk menyajikannya di meja. Ya Tuhan, sesungguhnya menyaksikan Tesla Manef bermain itu menyenangkan sekali. Tapi nggak dari jarak begini dekat. Kita ada di Jakarta, tempat yang sedang kita pejak bersama-sama saat tulisan ini ditampilkan menjadi sebuah pemaparan publik. Jakarta adalah wadah tempat kita berlaga.
Yang nggak pernah saya sangka adalah saya dapat kesempatan menyaksikan Tessa Manaf begitu dekat. Sorry, nggak jelas. Jadi ngeresponnya bingung itu tadi gimana. Layaknya sebuah wadah, ia punya titik-titik ujung yang saling menyambung. Ia bisa mementalkan kita ke sudut lain ketika ruang kosongnya telah habis. Lalu menerjemahkan diri menjadi halaman-halaman baru yang diartikan pikiran sebagai halaman yang benar-benar baru. Siapa yang berani mempertanyakan maka akan dipertanyakan kembali. Begitu kata si penyair. Dalam konteks Jakarta, mungkin memang benar begitu adanya. Dalam sebuah wadah yang terasa kosong, mempertanyakan bisa jadi kata sifat yang tidak pas untuk dikenakan dalam keseharian. Ada atau tidak ada keberadaanmu, napas-napas tetap dihembuskan dan kepul-kepul asap selalu ditiupkan. Jakarta tidak pernah menunggumu, ia terus bergerak. Ya, kadang keletihan, tapi mungkin tidak akan pernah mati. Setidaknya tidak di masa hidup kita yang ada ujungnya ini. Menulis tentang Jakarta adalah mengulang sekian kali pemahaman bahwa tempat ini adalah rumah. Layaknya sebuah rumah, beragam sisi personalmu diberi jatah untuk keluar berekspresi. Sebut saja dalam kepala, apa saja kata sifat yang ingin ditampilkan. Pasti momen menemukan jodohnya. Kita ada di periode yang terang tapi sebenarnya gelap. Ada pengabaian yang terjadi dengan jelas. Bahwa kita sibuk dalam kapling-kaplingnya sendiri, iya. Seperti 3 orang kompatriot saya yang sudah mulai makan duluan. Bahwa kita sibuk dengan dunia paralel yang terlalu aneh pola komunikasinya, iya. Dan bahwa kita terus mencatat tanpa pernah tahu apa kegunaannya, juga iya. Apa yang pantas ku perjuangkan? Janji mana yang pantas ku tepati? Sambung sang penyair. Seorang Felix Das yang saya kenal 20 tahun yang lalu adalah sosok yang resah, gelap namun bersinar. Kekacauannya seperti bunga besi yang dibuat oleh Tida Wilson. Indah tapi bukan sekedar estetik, namun politis, mengganggu wacana dominan. Selama ini wacana-wacana dominan dikonstruksi sejarah dari sudut pandang barat yang agak sok tahu itu. Penggunaan diksi multibahasa, intertekstualitas dengan Klepnikov, Baudelaire, Lautréamont hingga Kaisar Hirohito menunjukkan upaya menyingkap kontradiksi peradaban modern yang kolonial, maskulin, dan teknokratis. Bunga besi sangat sadar akan posisinya dalam lanskap kapitalistik yang menubuhkan puisi sebagai arsip kehancuran. Dalam bagian seperti kuratorial kekalahan dan metonimia, pembaca diajak menyaksikan bagaimana seni diperdagangkan, tubuh dijadikan komoditas, dan bahasa kehilangan makna dalam masyarakat pasca industri. Perspektif feminisme menafsirkan ini sebagai peringatan akan bahaya fetisisasi. Gimana? Bahasa saya sudah seperti Vicky yang viral itu, bukan? Baik terhadap tubuh maupun estetika, di mana puisi segala hal diukur dalam kapital dan nilai tukar. Namun di tengah kekacauan itu, karya Tida justru melahirkan ruang otonom. Puisi sebagai bentuk penolakan dan penyintas trauma. Seperti yang ditunjukkan dalam Insomnia, puisi menjadi beban nihilistiknya sendiri. Tetapi justru di sanalah subjek menemukan kemerdekaan. Dalam kegagalan, dalam luka, dalam bentuk yang tak selesai seperti orang-orang Jakarta, betul Felix Das. Bunga besi bukan sekedar kumpulan puisi, melainkan manifesto pasca modern yang menantang dominasi kolonial, maskulin, dan kapitalistik dalam wacana seni dan tubuh. Karya ini membuka ruang bagi pembacaan ulang identitas, sejarah, dan bahasa. Di balik serpihan teksnya, Bunga Besi mengundang kita untuk menyusun ulang dunia. Bukan sebagai pondasi, tetapi dengan
mungkin berbeda ya dengan sejarah pembacaan sastra atau puisi yang spesifik gitu. Di dalam sejarah sinema Indonesia, pembacaan perkembangan bahasa yang sering diberi label sebagai periodisasi menjadi masalah yang cukup penting. Sebab lemahnya tradisi kritik dan kajian akademis yang bisa memberikan panduan bagi pembacaan sejarah bahasa sinema di Indonesia. Sejauh ini, beberapa pendekatan sejarah sinema di Indonesia terbatas pada mengikuti sejarah sosial politik yang melingkupinya. Sehingga pengertian sejarah estetika atau sejarah bahasa film menjadi kurang mendapatkan tempat atau cenderung kehilangan postulat sebagai bagian dalam membaca sejarah film yang berkembang. By the way, apa yang dimaksud dengan perkembangan bahasa tidak hanya terbatas pada bentuk ya. Saya pernah mengelola satu festival film eksperimental di Jakarta. Beberapa teman sering dengan nada bercanda bertanya, film eksperimental itu kan yang gitu kan? Bukan ekspresi ngantuk ya? Karya-karya yang gitu ya? Tesla, aduh enggak, bukan. Itu menunjukkan bahwa memang ada hierarki di dalam membaca wacana eksperimentasi. Padahal eksperimentasi itu dapat pula mewujud di dalam konsep yang tajam dan pilihan-pilihan naratif. Misalnya sinema pionir di Afrika yang tidak mengenal eksperimentasi bentuk ala film eksperimental di Amerika merupakan yang terdepan di dalam kebaruan dan keberanian naratif. Film-film Djibril Diop Mambety, seorang pembuat film dari Senegal, merupakan manifestasi dari eksperimentasi naratif melalui medium sinema. Naratif di dalam sinema tidak sama ya dengan narasi dalam sastra. Naratif di dalam Mambety adalah plot cepat dan acak yang mengubah realitas sehari-hari ke dalam surrealisme yang subversif. Sebuah kenyataan pasca kolonial yang tidak ada di dalam negara pasca kolonial yang hancur lebur oleh kolonialisme. Di Indonesia ada satu potensi perkembangan bahasa naratif puisi eksperimental yang menarik, yang kalau di dalam sinema itu rujukannya ada pada sifat filmis dokumenter. Ia cukup cair dan eksperimentatif di dalam penggunaan bahan baku realitas keseharian yang melekat di dalam hidup si pembuatnya. Yang menarik, ia tidak serta-merta menjadi bergenre realisme karena mengangkat realitas keseharian yang seringkali diabaikan puisi-puisi konvensional yang meletakkan aku sebagai pusat. Namun karena menggunakan pendekatan dokumentaris, pada tataran bentuk naratif, ia justru sangat eksperimental. Misalnya karya Beni Satrio dengan bukunya Pendidikan Jasmani dan Kesunyian. Salah satu puisinya seperti ini. Semerbak wangi terpal, aroma tubuh yang hancur, dikoyak badai pecel lele. Temukan petunjuk arahmu, kesetiaan adalah daun kemangi di dalam baskom pengkhianatan yang penuh dengan keruh air kobokan. Ya, tujuan hidup saya merekam, baik zaman, peradaban, atau sekedar resep favorit gin and tonic yang bisa dibagikan tanpa elemen gatekeeping, tai kucing ke orang-orang biasa yang kebetulan punya uang tapi tidak punya pengetahuan dasar yang selama ini dihisap oleh barbar berstandar rendah di kawasan Blok M atau Jakarta lah pada umumnya. Apakah kita menyadari bahwa kota kita tersayang ini sedang menjelma menjadi kota koktail? Selamat mencari tahu.
Rekaman itu terus buat apa ya? Itu yang masih menjadi misteri sampai hari ini. Ngomong-ngomong tadi saya main handphone bukannya tidak respect tapi ada yang ketinggalan. Makanya tadi minta tolong Mbak Nadi. Boleh tepuk tangan untuk Nadi yang membantu kita semua. Oke, ada sedikit souvenir yang mungkin dibagikan. Boleh dibagikan? Mana? Oh ya, ini ada souvenir itu berisi. Nah, Itu dia. jadi katanya kan drunk collector ya. Masa nggak drunk? Oke, jadi ngomong-ngomong yang dibagikan itu adalah resep gin and tonic milik rakyat yang saya temukan dan dites ke berbagai macam lapisan orang tidak pernah mengecewakan. Nah, apakah kita mendengar ketawa barusan? Oke, ya. Terlalu berlebihan kalau disebutkan namanya. Tapi gin ini juga bisa dinikmati oleh penggemar klub sepak bola papan bawah Manchester United ya. Jadi karena dia milik rakyat, rakyat itu konsepnya egaliter. Terlalu banyak improvisasi, jadi kita bikin saja gin ya. Kebanyakan ngomong nanti penggemar MU-nya udah jatuh malah ke bawah banjir. Fuck Manchester United. Harusnya udah pindah ke mic ajaib nggak kelihatan nih. Lo pegangin gua aja deh. Ya, jadi saya praktekkan, semoga ada sisa. Semoga yang punya bar berbaik hati membiarkan ini terjadi. Ini cuma sekali kok, namanya juga performance. Jadi kita memulai dengan memasukkan es ke dalam gelas. Boleh direkam, boleh milik rakyat. Nggak ada yang spesial ngomong-ngomong dalam resep ini. Cuman racikannya pas aja. Jadi kita masukin 2 sloki gin. 2 ya, harus 2. Nggak boleh 1, nggak boleh 3. Terus tonic water. Jadi saya biasanya di rumah pakai Candid atau Candice ya? Yang punya Bali itu, tapi tadi ini masih debatable ya, ini Zionis apa enggak, tapi mohon maaf sekali. 2:2. Boleh. Terus ini jeruk. Jeruknya jeruk sama kayak soto ayam. Jadi jeruk nipis. Jeruk juga ada berbagai macam, diperes. Waduh, kamu banyak aturan kayak aparat ya. Cus. Diaduk, kalau kepepet bisa pakai jari telunjuk. Ini buat siapa yang pertama kali? Buat Bunga kayaknya, karena Bunga memulai hari ini. Ya, begitulah. Dijamin enak, 2 ronde pasti mabuk. Tapi mabuk itu bonus. Oke, yang lain nanti bagian ini ya, kita lanjutin dulu. Ginnya minimal is in this. Jangan is in this harganya 400.000 lah, jangan yang 200.000. Nanti kasihan ginjalnya ya. Jadi resep ini dijamin enak, semoga semua kebagian handoutnya. Silakan disebarluaskan. Damage cost-nya mungkin 1 gelas 70.000 lah. Kalau diukur-ukur. Dijamin enak, 2 ronde pasti mabuk, tapi mabuk itu bonus kalau minum sih, nggak pernah jadi tujuan. Tapi kalau kebablasan ya biasa. Namanya juga niat sama kenyataan, kadang korelasinya tidak sepadan. Tanganmu punya daya menciptakan keajaiban. Ya kalau di bar nggak usah lah minum gin and tonic, bikin aja di rumah.
Pergi ke bar itu enaknya nantangin bartendernya. Minta buatin minuman yang gak bisa kamu buat sendiri di rumah. Bartender sih biasanya seneng ditantangin buat minuman sesuai dengan rasa yang diinginkan. Masalahnya bar-bar di kawasan ini persaingannya keras. Kadang manajemennya tidak menyediakan amunisi yang baik untuk bisa bersaing yang sehat dari segi kualitas. Jadi tulisan ini bukan untuk menyerang Krapela, tapi ada satu bar di Blok M Square situ. Emang kalau disepil, lu mau minum minuman yang sama? Gila ya. Jadi racikannya enak tapi bahannya kaleng-kaleng. Jadi nyebelin. Jadi ya sifat naturalnya kemudian menciptakan bar dengan lapisan kualitas baik rasa, harga, pengalaman sosial ataupun impresi akhir yang memberi keputusan kita bakal datang lagi atau enggak. Kasusnya selalu begitu. Mengutip sang penyair, itu namanya persetubuhan dengan dilema. Thank you, Le. Udah kayak berasa Don Juan ini. Lanjut. Terima kasih tadi Bang Felix juga udah nyampaikan bagaimana. Minuman tadi enak Kak Bunga? Nah itu. Beberapa kali dalam merespon hal ini, ada orang-orang luar sana yang seringkali ketika minum menganggap mabuk tuh bukan bonus, tapi tujuan gitu. Beberapa waktu lalu saya mabuk dan mengeluarkan banyak hal gitu. Nah, hal-hal kayak gitu juga seringkali ditemukan dalam puisi Tida Wilson di buku ini. Kita nggak cuma menelan satu hal, bahkan kita seringkali mengkonsumsi hal-hal yang asing. Dalam buku ini kita menerima gastro, edetik, ateologi, obelis, agamemnon, dan lain sebagainya di buku Bunga Besi. Beberapa tempat seperti Place de la Concorde juga dapat kita temukan sebagai cipratan yang menunggu untuk kita seka. Lebih jauh lagi, iklan sponsor pun juga ikut serta. Keterhubungan, intertekstualitas yang dibangun oleh Tida Wilson dimunculkan jelas secara teknik penulisan sampai visual, persis seperti apa yang diupayakan dari luar teks. Bahkan termasuknya Bang Rian dari Medium Press ya. Begitu tekun membangun narasi tentang interdisiplin yang terkandung dalam buku Bunga Besi. Dan ya nggak salah, ya sebab Tida sebagai seorang penyair memiliki kesadaran puitika yang cukup untuk membangun bangunan yang berbunyi sebagai latar dokumenter seni rupa. Jadi maksudnya ketika kalian membaca buku ini, bahkan mungkin kalian merasa seperti sebuah film yang eksperimental, yang seperti orang mabok sekalipun. Akan tapi ketika kalian membaca lebih jauh, sayangnya hal itu tak cukup. Ketika kalian menyadari segala hal interteks dan parateks yang tersambung. Hal itu gak cukup. Tidak cukup disiplin dalam rancangan interdisiplin. Saya meyakini bahwa interteks parateks tak akan mampu mencakup level kesadaran dari suatu pengetahuan yang dimiliki tiap-tiap individu. Seorang pembaca, kita tak perlu tahu siapa Chekhov, Klepnikov, bla 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 bla, Sarazat bla bla bla. Tapi seorang penulis harus dapat membangun sebuah kesadaran fiksional realitas yang perlu membangun kesadaran ketahuan pembaca. Bangunan puisi Tida terlalu sederhana untuk muatannya yang berlipat-lipat ganda. Jadi ketimbang judulnya Bunga Besi, ia sebenarnya lebih memilih untuk jadi bunga bang yang terus menumpul dimakan kas korporasi yang menguras kesenangan membaca jadi adiksi selinting lalu. Habis sekali hisap. Kita tak bisa melakukan skip ads sebab ads-nya selalu ada di situ di halaman yang sama walaupun dengan konsep Book of Sense Jorge Luis Borges dan lain semacamnya, tempatnya akan tetap di sana. Terlebih kalau misalkan bentuk PDF tersebar kemana-mana ya, tapi enggak akan. Masih berdiri tegak sana. Buku ini masih berdiri tegak dan menantikan pembacaan ulang. Dan atau meminta kita membaca keseluruhan teks yang terlalu sibuk mengiklankan produk yang kita, pembaca, tak begitu perlu butuhkan. Bunga Besi.
Kalian tahu kenapa Tesla Manaf ada di sini? Tahu nggak kenapa? Supaya teman-teman itu tahu kalau surga dan neraka rasanya tuh sama saja. Ya kan? Ketika kita dihadirkan cicipan rasa neraka, tapi di situ juga ada keindahan. Jadi kita tidak bisa memilih. Yaitu bisa dikatakan orang-orang Jakarta memang punya sensitivitas luar biasa terhadap tubuh, trauma, dan bahasa. Dan saya bisa memperkirakan 90% teman-teman yang hadir di Krapela hari ini adalah para penyintas trauma. Betul? Apapun traumanya itu, kalian adalah penyintas, pejuang. Dan kalian hebat, seperti Tida Wilson yang menciptakan bunga besi ini dalam pendekatan cultural studies dan gender kontemporer. Kita tahu betul bahwa feminitas bukan semata milik tubuh perempuan. Ia adalah spektrum, kualitas batin, cara merasa dan merespon dunia. Kita di sini menyaksikan banyak hal. Lalu penyair tugasnya menulis dengan kedalaman afektif, kerentanan yang terbuka, dan perlawanan yang subtil. Semua itu adalah bentuk kekuatan yang kerap dilekatkan pada feminitas. Namun, lagi-lagi salah kaprah. Kita semua di sini tidak pernah takut menunjukkan luka, kehancuran, bahkan kehilangan arah. Betul? Ada keberanian untuk kita tidak menjadi dominan. Dan justru itulah yang membuat kita adalah pemilik dari puisi-puisi Tida Wilson. Jadi, bisa dikatakan bahwa Tida menulis dengan jiwa yang mengalami. Dan kenapa kita semua ada di sini? Ini adalah kesadaran kolektif. Karena kita semua di sini juga manusia-manusia terpilih yang mengalami. Kita semua mengekspresikan feminitas dalam bentuk paling kompleks, bukan klise, karikatural, tapi kita vulnerable kalau kata anak Jaksel. Dan kita itu intuitif, penuh nuansa, bisa dibaca sebagai semacam dekolonialisasi maskulinitas, di mana laki-laki tidak lagi harus menyuarakan kekuasaan, tetapi bisa hadir sebagai pengingat atas keterhubungan, luka, dan spiritualitas tubuh. Lihat, Tesla Manaf menghadirkan surga. Musiknya indah kan? Jangan dipuji, nanti dia keluar nerakanya. Di dunia yang masih sering memisahkan maskulin dan feminim, Tida Wilson menghadirkan jiwa yang lentur. Ia memperlihatkan bahwa keberanian bisa berbentuk air mata, bahwa puisi bisa menjadi rahim alternatif bagi dunia yang porak-poranda. Karena mungkin kita semua, perempuan, laki-laki, atau siapapun di antaranya, punya bunga besi di dada kita masing-masing. Berikutnya, terkait apa yang saya katakan sebelumnya tentang bagaimana Tida itu tidak cukup disiplin untuk menyampaikan sebuah interdisiplin, karena ada beberapa bagian-bagian dalam puisinya seperti sebuah tanda-tanda yang eksplorasi-eksplorasi kebahasaan, eksplorasi-eksplorasi teks yang dia tidak tahu bagaimana cara menggunakan secara lebih jauh. Saya ngambil puisi dari DJ Spinoza. DJ Spinoza itu karya Eugene Ostashevsky. Salah satu puisinya berjudul DJ Spinoza Fights the Bakery Phone. Dan saya membagikannya dengan satu puisinya Tida Wilson. Keduanya sama-sama menggunakan rumus simbol yang menyampaikan tendensi. Jadi ada kedua puisi tersebut menggunakan gambar kurang lebih atau lebih dari gitu. Kalau misalkan teman-teman penasaran, bisa teman-teman beli nanti bukunya Tida Wilson 450.000, bener Marian? Ya 450.000 bisa dibeli kalau penasaran. Dan akan ada satu judul puisi yang saya bicarakan seperti itu. Keduanya ini sama-sama menggunakan rumus.
gitu. Tapi sayangnya tidak, cenderung ingin membebaskan tanda baca yang bertebaran pada teks-teks puisinya. Tapi tanpa sadar justru membekukan realitas yang coba dibangun. Jadi sebelum sampai kita mengerti siapa yang dia bahas, tempat mana yang dia sebutkan, atau konteks-konteks kesejarahan dan juga postkolonial, postmodernism, bla bla bla, tek, iklan, bla bla, ads, skip. Sebagai sebuah kakus, melihat tidak membuat puisi justru kita tidak diberi tai sama sekali. Isi dari bangunan yang tidak pada tempatnya juga ia buang, tidak pada tempatnya. Ketimbang menjadi seseorang yang memberikan gagasannya, ia memberikan bahan mentah, benda-benda imaterial yang disuguhkan untuk direka kembali. Setelah barang-barang itu dibuang, kita diberikan sebuah mikro. Untuk berbicara tentang materi-materi yang tak kita kenal. Penggunaan, penggambaran mengenai siapa dan bukan apa justru menandakan sebuah sikap resepsi yang diharapkan dari Puitika hasrat tidak sebagai penyair. Sedikit menyinggung respons yang diberikan bahkan sebelum bukunya rilis, sempat ramai jadi di Twitter kayak bukunya mahal bla 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 bla, kok bisa sampai harganya segini gini emang pakai bahan apa aja bla bla bla, pakai bahan formalin biar bisa tahan lama, nggak bisa hancur bla bla bla. Ya, gitulah. Sedikit menyinggung itu, fokusnya justru terletak bagaimana buku itu dikemas. Diskursus yang menarik adalah tentang keputusan Puitika yang dipertanyakan kualitasnya. Jadi apakah puisinya harus dalam tanda kutip bagus dulu, layak untuk dikemas seperti yang ya nanti teman-teman beli lagi kalau bisa lihat dan dipegang bagaimana fisika memang bagus, untuk dikemas dengan kualitas fisik dan harga yang jempolan. Saya melihat hal ini justru jadi semacam obrolan para teks yang sia-sia, sebab tidak menempatkan dirinya seperti sebuah ads, seperti sebuah iklan gitu. Iklan dalam reruntuhan industri buku yang menyimpan dan menimpali dan memarahi dan menyerang penyair-penyair yang sedang BAB. Jadi seringkali penyair-penyair luar sana, sastra Indonesia yang terlalu sibuk dengan teks yang terlalu sibuk. Bahkan setelah berkali-kali tadi saya ngomongin bagaimana dia tidak dengan puitikanya bla 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 bla. Dan alam bawah sadar saya membentuk hal tersebut dan bagaimana penyair-penyair bahkan luar sana mempertanyakan apakah buku itu harus layak, tulisan itu harus bagus terlebih dahulu. Memang mungkin ada kesempatan tersebut. Tapi fokusnya tidak bisa melihat lebih jauh bagaimana konteks itu bekerja. Bagaimana hubungan soal para teks itu hancur. Seperti iklan dalam runtuhan industri buku yang menimpa penyair-penyair yang sedang BAB. Penyair-penyair yang sama ketika terlalu sibuk melihat gejala simbolisme semiotika yang bertebaran di toilet. Oke, giliranku ya. Bahas lagi kali ya apa itu eksperimentasi. Penghakiman terhadap buku puisi tidak, tentu saja perlu ada landasan epistemologisnya ya. Jadi saya mau berbagi sedikit bagaimana membaca buku puisi ini dengan sedikit teori. Sebelum sampai ke eksperimentasi naratif, kita bahas dulu kali ya, apa sih sebetulnya naratif? Narasi. Pengetahuan yang telah ada sebelumnya menegaskan bahwa naratif seolah-olah terpisah dari kehidupan nyata. Ia masuknya ke ranah fiksi. Titik berangkatnya adalah bahwa fiksi itu kan kisah-kisah yang diceritakan namun tidak pernah benar-benar dihidupi. Sementara hidup yang kita jalani saat ini tidak diceritakan. Untuk menjernihkan hubungan antara hidup yang kita jalani dan naratif, saya akan mencoba jelaskan dan sedikit membuktikan bahwa fiksi sebetulnya berkontribusi di dalam membentuk kehidupan kita. Untuk ini saya akan meminjam gagasan yang disediakan oleh Paul Ricoeur, seorang filsuf.
Plot yang menciptakan naratif merupakan sintesis dari aspek kenyataan yang beragam. Kata kuncinya sintesis. Plot dirumuskan sebagai sebuah sintesis dari berbagai elemen yang heterogen. Ada beberapa jenis plot. Pertama, sintesis antara peristiwa-peristiwa yang beragam menjadi kisah yang kemudian disatukan dan lengkap. Artinya, plot berfungsi untuk mentransformasi berbagai peristiwa, bukan yang tanpa makna ya, dia harus punya makna. Namun, kemudian peristiwa-peristiwa itu berkontribusi untuk membentuk sebuah naratif yang utuh. Kedua, plot juga mengatur berbagai komponen. Komponen ini kalau dalam bentuk eksperimental ya, kejutan-kejutan yang awalnya tidak bisa dimengerti ya. Seperti kalau dalam narasi, tiba-tiba ada keadaan yang tidak diinginkan. Penemuan-penemuan. Persinggungan antara yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Hal-hal yang tak terduga. Lalu plot kemudian menyatukan seluruh elemen tersebut ke dalam sebuah totalitas yang di dalamnya terdapat keselarasan dan kekacauan, concordance dan discordance. Dari situ nanti kita bisa mengenal dua jenis waktu. Pertama adalah rangkaian dari hal-hal yang berlainan, yang nggak pasti itu, yang nggak jelas, atau acak. Kedua adalah yang menghadirkan aspek temporal melalui konfigurasi. Sebuah konfigurasi dari rangkaian yang heterogen. Dari pengertian bahwa cerita adalah sintesis dari rangkaian yang heterogen, maka ada tiga hal utama bagaimana sebuah naratif itu bisa tercipta. Satu, mediasi yang dilakukan oleh plot antara beragam peristiwa hingga menjadi kisah yang utuh. Dua, keselarasan yang melampaui kekacauan. Oke, kekacauan boleh ada, tapi keselarasan harus mengungguli dari kekacauan yang ada itu. Dan ketiga adalah persaingan atau daya saing antara semata-mata rangkaian dari yang heterogen itu dengan konfigurasi atau keselarasan dari yang acak tersebut. Maka kalau kita sudah paham itu semua, jelas ya bahwa eksperimental itu di dalam konteks ini tuh bukan kebebasan sebagai kebebasan, ya suka-suka gue, bukan gitu. Dia punya kaidah epistemologisnya. Beruntung ya bahwa dalam puisi itu nggak ada unsur lain selain kata-kata. Maka eksperimentasi naratif di dalam puisi adalah sekaligus eksperimentasi bentuk. Oke. Ngebaca teks setelah minum gin and tonic efeknya beda. Jadi idenya keberadaan tulisan ini memang untuk merespon kesan yang tinggal di kepala ketika selesai membaca Bunga Besi. Tadi Rai bilang ada diskusi tentang Bunga Besi, kenapa harganya mahal segala macem. Kalau itu dari Mikhail Johani, santai aja. Mikhail Johani teman baik saya, kita belasan tahun, mungkin puluhan tahun ngobrol. Ya dia cuman suka perdebatan aja. Iya, nggak apa-apa untuk merawat kemerdekaan berpendapat yang dijamin undang-undang tapi nggak dijamin sama tentara. Aduh. Kok apa yang tentara diajak-ajak ya? Oke, baca lagi deh. Tadi sampai mana ya?
Ngawang. Kok tiba-tiba ngawang timbul? Idenya. Oh salah, oke. Idenya keberadaan tulisan ini, ulang sedikit. Idenya keberadaan tulisan ini memang untuk merespon kesan yang tinggal di kepala ketika selesai membaca Bunga Besi. Tapi menciptakan respon rasanya terlalu jadi niat yang dibuat-buat. Bunga Besi penempatannya ada di terminologi yang kesannya kasar, masturbasi massal yang melibatkan perasaan, iya produk yang mungkin memantik, sama seperti keputusan kita semua yang ada di hari ini, yang memilih untuk ada di sini. Ia melewati serangkaian proses untuk bisa ada di ruangan kotak ini, yang mungkin palet versi malam ini. Juga harapan untuk menulis tentang musik yang diharapkan dari saya, yang sebenarnya musiknya juga gitu-gitu aja. Tapi coba tanya sama Tesla Manaf, emangnya dia nggak sama kayak kita berempat yang sedang menantang dirinya sendiri? Curang nih, harusnya dia pakai mic. Ya sudah lah ya. Selamat untuk yang perlu diselamati. Terima kasih atas upaya yang perlu diupayakan. Selamat mencoba resep gin and tonic yang tadi di rumah masing-masing. Ingat minimal belinya is in this. Jangan yang levelnya di bawah itu. Saya berdiri bersama si penyair menyepakati pula penutup yang juga ia sajikan. Kiasan yang tak pasti membuka cakrawala yang tak dikau pinta. Mati berdiri sejak 20 tahun lalu. Mengisi alamat dalam satu pesan terputus dan memahami ini rasanya menjadi korban. Sebab keindahan sudah bukan milik kita lagi. Upaya demistifikasi dan demokratisasi objek seni. Mati berdiri sejak 20 tahun lalu. Mengisi alamat dalam satu pesan terputus dan memahami ini Sebab rasanya menjadi keindahan sudah bukan milik kita korban. lagi. Demokratisasi objek seni. Mati berdiri sejak 20 tahun lalu. Mengisi alamat dalam satu pesan terputus dan memahami ini rasanya menjadi korban. Sebab keindahan sudah milik kita lagi. Mati berdiri sejak 20 tahun lalu. Mengisi alamat dalam satu pesan terputus dan memahami ini rasanya menjadi korban. Keindahan sudah bukan milik kita lagi. Sebab keindahan sudah bukan milik kita lagi. Sebab keindahan sudah bukan milik kita lagi. Mati berdiri sejak 20 Mengisi tahun alamat lalu. dalam satu pesan terputus dan memahami ini rasanya menjadi korban. Milik kita lagi. Sebab keindahan sudah bukan milik kita lagi. Sebab keindahan sudah bukan milik kita lagi. Sebab keindahan sudah bukan milik kita lagi. Sebab keindahan Mati berdiri sejak 20 tahun lalu. Mati berdiri sejak 20 tahun lalu. Mati berdiri sejak 20 tahun lalu. Untuk itu, saya bertanya baik-baik kepada saudara Tida Wilson. Meskipun kami tahu jawabannya, tapi ada baiknya saudara Tida sendiri yang menjawabnya. Naratif yang kamu bangun,
itu apakah hanya kumpulan rangkaian dan kekacauan yang tak jernih? Ataukah ada pula kesadaran soal konfigurasi atau keselarasan dari yang kacau-kacau tersebut?